Dengar. Salimos a disfrutar. Kita keluar nanti bersenang-senang. Salimos a demostrar. Kita keluar menunjukkan. 바유입니다. 만나서 반갑습니다. Hey, annyeonghaseyo. Ketemu lagi kita sama Bang Bes di sini di YouTube channel Bang Bes. Apa kabar semua? Sehat semua kan? Udah hari keberapa puasa ini? Hari ke-7. Semoga sehat semua ya. Bang Bes di sini ingin mengucapkan terima kasih ya atas dukungan teman-teman selama ini. Berkat kalian kita sudah 1000 lebih subscriber di YouTube channel Bang Bes. Buat kalian yang sudah mengikuti YouTube channel Bang Bes dari awal, mungkin sering lihat ya Bang Bes review soal bola, soal jersey, Bang Bes review. Nah, sekarang kita keluar sedikit dari sepak bola. Kita mau bahas soal bahasa ya. Seperti yang teman-teman ketahui, Bang Bes sudah 3 tahun bekerja di PSSI, lebih tepatnya di tim nasional sebagai penerjemah untuk pelatih tim nasional. Waktu itu pernah sama Coach Luis yang berasal dari Spanyol dan Coach Simon berasal dari Skotlandia. Nah, untuk itu Bang Bes mau sharing tips bagaimana belajar cepat bahasa buat kamu yang pemula. Ya, ikutin terus. Mempunyai kemampuan bahasa asing bisa membantu kita dalam melakukan banyak hal. Salah satunya adalah membaca buku yang berbahasa asing seperti ini. Ini buku-buku yang biasa Bang Bes baca di waktu senggang ketika ingin memperbaiki lagi, ingin exercise atau latihan dalam bahasa asing yang Bang Bes bisa lakukan sekarang. Nah, siapa sih yang nggak pengen bisa berbahasa asing pada sekarang-sekarang ini? Pengen kerja di perusahaan asing? Bisa, ya kan? Pengen kerja di Kementerian Luar Negeri? Asik banget kayaknya. Terus juga buat kalian yang suka traveling ke Bali, ketemu cewek, pengen nyapa ceweknya supaya lebih dekat, tentu pakai bahasa asing akan lebih cepat, ya nggak? Ya udah deh, nggak usah lama-lama. Berikut Bang Bes kasih 5 tips dari Bang Bes bagaimana supaya kamu bisa berbahasa asing dengan cepat. Nomor 1 ya, motivasi. Temukan motivasi kamu. Temukan tujuan kamu belajar bahasa ini itu apa, ya. Temukan tujuanmu sendiri. Kadang-kadang kita kalau dipaksa untuk belajar, kadang-kadang sulit ya, malah kadang malas-malesan. Contohnya di sekolah, Bang Bes paling gampang contohnya. Waktu itu 3 tahun di SMA belajar bahasa Jepang. Setelah 3 tahun susah banget, masih nggak ngerti juga bahasa Jepang apa. Malah ngertinya cuman kimochi doang kan. Itu juga dari nonton film, ya kan? Aneh. Nah, ketika Bang Bes kuliah, Bang Bes belajar bahasa Spanyol karena punya motivasi lebih. Waktu itu Bang Bes ketemu cewek, ceweknya cakep, pengen Bang Bes ajak ngobrol, dia nggak ngerti, ternyata dia bisanya bahasa Spanyol doang. Akhirnya Bang Bes cari cara gimana supaya bisa ngomong sama ini cewek kalau kita ketemu lagi next. Nah, makanya Bang Bes sejak itu belajar bahasa Spanyol dan akhirnya bisa deh ngomong sama cewek cantik ini. Seperti kamu juga, kamu harus menemukan motivasi kamu apa. Dan motivasi itu harus kuat ya, supaya ketika kamu bosan, supaya ketika kamu lupa, ketika kamu ingin menyerah, motivasi itu yang membangkitkan kamu supaya belajar lagi. Nomor 2, komitmen ya. Setelah kamu punya motivasi, kamu harus punya komitmen. Jangan cepat bosan ya. Bikin latihan-latihan kamu belajar bahasa asingnya itu bervariasi ya. Bang Bes waktu dulu SMP itu baru pertama kali belajar bahasa Inggris ya. Gak usah khawatir, gak ada kata terlambat untuk kita belajar bahasa. Bang Bes belajar bahasa Spanyol umur 20 kalau nggak salah waktu itu. Belajar bahasa Portugis umur 22 kayaknya. Hari ini, bulan ini, Bang Bes belajar bahasa Korea. Walaupun cuma bisa bilang annyeonghaseyo aja, udah bangga banget rasanya. Gak ada kata terlambat. Asalkan kita punya komitmen, kita rajin, kita belajar setiap hari, pasti bisa. Ya, ingat, komitmen. Nomor 3, konsisten. Ya, nggak ada yang instan. Bahasa itu juga hafalan. Jadi kalau teman-teman ingin cepat bisa bahasa, ya hafalannya harus kuat juga. Ya, contohnya kita sebelum belajar grammar yang susah-susah itu ya, teman-teman harus banyak dulu nih vokabulernya. Ya, kosakatanya harus banyak. Belajar bahasa asing, ketemu satu kata langsung ditulis.
ditaruh diingatan ya supaya nggak lupa. Waktu itu Bang Bes 2017, sedikit cerita kita di timnas, pelatih baru datang dari Spanyol ya, bahasa baru dong, beda dengan Indonesia, beda dengan Inggris. Jadi bagaimana Bang Bes membantu supaya pelatih bisa mengerti pemain dan pemain bisa mengerti pelatih dengan cara mereka sendiri. Bang Bes membuat kamus waktu itu, kamus BES, BES, B-nya buat bahasa, E-nya English, S-nya Spanish ya. Walaupun singkat, cuma 5 lembar, tapi di kamus itu Bang Bes tulis hal-hal penting dalam hal sepak bola, mulai dari bahasa Spanyol, bahasa Inggris, misalnya kuning ya kan, kuning, yellow, bahasa Spanyolnya amarilla. Sama seperti itu, supaya pemain bisa mengerti pelatih ya. So, kalian bisa mulai dari hal yang paling penting dulu. Apa sih yang hal paling penting dalam bahasa itu? Percakapan ya kan. Percakapan bikin menarik ya. Kalian teman-teman pengen ngelatih bahasa kalian, punya cewek, bisa sama ceweknya chattingan pakai bahasa asing ya, biar kesannya lebih elegan. Sama temennya, WhatsApp bro ya kan, itu udah bahasa asing ya. Lanjutkan lagi, jangan cuma WhatsApp bro aja terus. WhatsApp bro, how you doing ya kan. Nah, misalnya kalau kita bisa percakapan dasar, misalnya udah makan belum ya kan. Kalau dalam bahasa Perancis kita bisa bilang vous avez déjà mangé. Nah, kan keren, kesannya kayak French gitu ya kan. Kalau misalnya dipindah lagi ke bahasa Spanyol, estás comiendo ya? Nah, kan udah enak juga kedengarannya ya kan. Jadi gak usah muluk-muluk, mulai aja dulu yang sederhana, mulai dari percakapan, mulai dari tadi kayak kamus kecil ya. Yang penting mulai aja dulu, yang penting konsisten. Nomor 4, visual ya, gunakan penglihatan, gunakan pendengaran. Nah, kalau dari pendengaran, mulai dari musik. Misalnya kalian ingin belajar bahasa Spanyol, kan sekarang banyak tuh lagu-lagu Spanyol. Contohnya yang terkenal Despacito ya, coba kita dengar. Ya, kata pertama, quiero respirar tu fuego despacito. Saya ingin menghirup apimu pelan-pelan. Ya, gimana tuh? Kalau kita ngomong itu ke cewek, apa enggak ceweknya senang atau cowoknya senang, ya kan? Nah, banyak kan kegunaan belajar bahasa. Akhirnya kita bisa tahu apa arti di lagu misalnya. Lama-lama kita dengar, lama-lama kita terangsang, indera perangsangnya, lama-lama kita hafal. Ya. Nah, sekarang yang visual, ya. Kalian pengen belajar bahasa Spanyol? Sekarang kan banyak tuh booming TV seri yang berbahasa Spanyol. Contohnya Money Heist, ya. Kan ada subtitlenya, tapi kan dia tetap ngomong, nggak didubbing, bahasa Spanyol. Nah, kalian dengerin, nonton terus, lama-lama kan terbiasa dengan kata-kata itu. Kata-kata profesor misalnya ya, seru kan? Nah, bukan cuma Spanyol, pengen belajar bahasa Korea misalnya. Waduh, drakor udah nggak kehitung berapa jumlahnya yang masuk ke Indonesia. Ya, kalian nonton itu tiap hari, ya minimal kalian bisa bilang opa, ya minimal banget tuh, pasti bisa bilang itu. Selebihnya kalau kalian fokus, konsen, pasti lama-lama di dalam ingatan kalian tuh paling nggak nyantol beberapa kata bahasa Korea misalnya. Nomor 5 ya, terakhir, jangan takut ya. Kalian jangan takut, nggak apa-apa salah, yang penting ngomong dulu ya, bisa karena terbiasa. Sekarang banyak yang bilang, bang, saya pengen les aja, tapi guru les private bahasa asing itu mahal. Oh, jangan salah, Bang Bes adalah guru private juga, nggak mahal kok gurunya. Tetapi kalau kalian pengen tetap belajar mandiri, sekarang itu banyak banget aplikasi berjubel tuh di Play Store yang bisa membantu kalian tuh buat belajar asing cepat, ya. Bisa juga belajar di website, juga banyak panduan ya, basic bahasa Spanyol, banyak. Ya, jadi nggak ada alasan zaman sekarang buat kalian untuk mencoba hal baru. Tinggal punya keberanian tadi, jangan takut. Kalian nggak pernah tahu kalau nggak dicoba. Ya, Bang Bes waktu itu beberapa bulan yang lalu nggak pernah tuh bahasa Korea, nggak ngerti. Nah, karena Bang Bes beranikan diri, paksakan diri, siapa tahu kan tiba-tiba bisa bahasa Korea. Tapi nggak juga kayak gitu. Bang Bes coba belajar dikit, akhirnya ya, oh ternyata begini, ternyata dalam bahasa Korea ketika Bang Bes nonton drakor ya, oh mulai paham dikit-dikit gitu. Itu tadi tips dari Bang Bes bagaimana kita bisa belajar bahasa dengan cepat. Setiap orang punya caranya sendiri, setiap orang punya resepnya sendiri. Tetapi buat Bang Bes, pertama kalian harus punya motivasi, terus harus komit sama motivasi itu, terus ketiga harus ya konsisten, terus kalian harus latih dengan audio visual, terus terakhir ya jangan takut. Kalau kita takut, kita nggak akan pernah tahu kita bisa apa enggak.
Ya, di video berikutnya Bang Bes secara pribadi akan menemani kalian dari awal kita belajar bahasa lagi. Ya, kalian komen di bawah, kalian pengen yang diupload yang mana dulu? Mau belajar bahasa Spanyol dulu, mau belajar bahasa Prancis dulu, atau bahasa Portugis ya, lebih nekat. Pilih tuh, komen di bawah kalian pengen yang mana. Nanti dari awal, dari pronunciation, dari kita ABCD, dari 1, 2, 3, kita dari awal sampai ke grammar sama-sama sama Bang Bes ya di YouTube channel Bang Bes. Ya, komen di bawah. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Bang Bes. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap cinta tim nasional Indonesia, tetap percaya proses ya. Annyeonghaseyo sekarang. Sudah, kalian Sois muy buenos. Kalian sangat bagus. Vale, vamos a ganar. Kita akan menang.